Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun, Iya, Bun. pemirsa PKS TV Lampung, dimanapun Anda berada, di sini BPKK DPW PKS Lampung. Eh, sudah berada di tengah-tengah kita 3 orang Sri Kandi yang sudah tidak asing lagi dan dekat sekali di hati kita mengenai kiprah-kiprah mereka yang ketika berada di Provinsi Lampung dengan berbagai kegiatan dan prestasi-prestasinya. Dan hari ini BPKK DPW PKS Lampung akan berdiskusi atau kemudian memberikan saran, kemudian memberikan nasihat dan lain sebagainya berkaitan dengan tema kita yang cukup padat, optimalisasi transformasi digital dalam meningkatkan produktivitas perempuan. Sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan 3 orang tamu kita yang luar biasa ini. Yang pertama yang kami hormati Ibu Fitrianita Damhuri, SSTP MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Lalu kita sapa juga Ibu Elizabeth Sri Puryanti MPD, Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Provinsi Lampung. Siang Bu Elizabeth. Selamat siang, Mbak. Tapi pun. Ya pun. Dan yang berikutnya, ini adalah tokoh perempuan politik PKS Provinsi Lampung, Ibu Insinyur Hajah Nenden Trisna Nursari MSI. Assalamualaikum Mbak Nenden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Ya. Itu sekelumit pemirsa PKS TV Lampung berkaitan dengan perkenalan singkat dengan 3 orang Sri Kandi yang sudah kita hadirkan di acara BPKK PKS TV Lampung, dan hari ini yang akan kita obrolkan adalah seputar transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas perempuan. Kita akan pertama-tama berdiskusi dengan Ibu Fitrianita Damhuri, SSTP MSI, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung. Yang pertanyaannya kita pengen tahu ya, berkaitan dengan Dinas PPPA yang sudah dilakukan ya terkait tentang program transformasi digital dan pengaruhnya terhadap produktivitas perempuan. Program-program dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dari Dinas PPPA yang sudah dilakukan terkait untuk support program-program transformasi digital buat perempuan. Ya, di sini kita kenalkan sedikit biodata beliau. Beliau adalah Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung. Suami beliau adalah Dr. Noviansah STMKes, jabatannya Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Beliau memiliki 3 orang anak yang semuanya masih pelajar-pelajar, berarti Ibu Kepala Dinas kita masih muda ya. Dan karenanya kita minta pendapat beliau dan pengalaman-pengalaman beliau dan gambaran-gambaran kegiatan di Dinas PPPA terkait tentang tema kita pada siang hari ini. Ibu Fitri, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbak ini apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali Ibu ketemu dan berbincang-bincang terkait dengan materi yang cukup populer, padat, tapi insya Allah nanti pemirsa PKS TV Lampung tidak akan bosen ya mendengarkan uraian dari Ibu Kepala Dinas kita. Ibu, silakan Ibu beri kami gambaran. Baik, terima kasih Bu Heni. Jadi para pemirsa yang hadir, yang melihat tontonan pada hari ini, pandemi COVID-19 yang memang masih kita lalui ternyata membuat transformasi yang luar biasa di era digital ini, khususnya bagi kaum perempuan. Kita dipaksa untuk bisa akrab dengan Zoom Meeting, Google Meet gitu, dengan beberapa aplikasi yang kalau dulu Bu Nenden rapat ternyata harus hadir fisiknya. Nah, sekarang bisa dalam beberapa kesempatan bisa hadir secara virtual. Kemudian yang kedua, anak-anak di sekolah. Kalau dulu kita belum pernah punya pikiran gimana anak-anak bisa belajar secara daring kalau tidak dipaksa gitu ya dengan pandemi COVID-19. Ini juga membawa pengaruh di rumah tangga
bagaimana ternyata ibu-ibunya dipaksa juga harus mampu mengikuti ritme anak-anaknya ketika anak-anaknya belajar gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada fakta yang sangat menarik ketika di era pandemi kemarin, beberapa sektor ekonomi melemah, tapi ternyata sektor UMKM yang sebagian besar didominasi oleh kaum perempuan, ini ternyata terus bertahan dan memiliki perkembangan yang luar biasa melalui sistem digital marketingnya. Nah, ini yang memang tiga hal apa namanya anugerah ya. Selain ternyata kemarin pandemi COVID-19 sudah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Nah, untuk mengantisipasi ini ada sisi positif dan tentu saja pasti ada sisi negatifnya. Dari sisi pola pengasuhan. Dari sisi pola pengasuhan, karena anak-anak terpaksa beralih biasanya aktivitas fisik di luarnya bisa banyak, kemudian terpaksa harus dikurung di dalam rumah dengan area fisik yang terbatas. Nah, ini juga membuat orang tua harus mulai belajar bagaimana cara mendampingi anak-anak dalam proses belajar kemarin secara daring, dan akhirnya juga orang tua dipaksa untuk bisa mulai mengikuti media sosial anak-anaknya. Karena mau tidak mau pasti ada pengaruh negatif ketika anak-anak berselancar di dunia maya dengan bekal dan kapasitas umur yang mungkin harus sambil didampingi mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang pertama. Jadi kita memberikan pola pengasuhan, penyuluhan kepada orang tua, bagaimana orang tua, ayo dong jangan bilang nggak bisa gitu, tapi harus ikut kalau anaknya buka IG, anaknya buka TikTok gitu ya. Orang tuanya juga harus mulai belajar, sebenarnya bukan untuk menjadi saingan, tapi minimal bisa mendampingi dan mengawasi anak-anak. Oh, anak-anaknya berteman dengan siapa, kemudian uploadnya apa saja, yang ditonton apa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa pandemi COVID kemarin kan banyak juga perempuan yang suaminya meninggal karena COVID-19. Jadi kita melakukan pelatihan juga untuk kepala rumah tangga perempuan khususnya yang kita prioritaskan. Jadi selama 2 tahun ini kita di seluruh kabupaten kota bersama dengan teman-teman di kabupaten kota juga melakukan pelatihan ekonomi kreatif dan bagaimana supaya perempuan kepala rumah tangga ini bisa mendapatkan mata pencaharian lain, dan salah satunya adalah dengan digital marketing, walaupun secara sederhana mungkin ya, dengan WA, mungkin dengan IG, nanti dalam jangka panjang mungkin bisa ke Shopee misalnya, terhubung dengan Tokopedia dan lain-lain marketplace yang tersedia. Mungkin gitu Mbak Eni. Keren banget Bu Gadis ya, ini tadi beberapa pemaparan yang kelihatannya sangat sedikit tetapi ternyata dampaknya luar biasa. Ya seperti PPPA sudah memfasilitasi bagaimana memberikan pendidikan dengan pola pengasuhan ya saat anak-anak daring yang memungkinkan mereka untuk berselancar di dunia medsos secara liar ya. Masya Allah, ini suatu yang sangat PKS sekali gitu ya, memperhitungkan bagaimana ketahanan keluarga tetap kokoh walaupun anak-anak sangat dekat dan akrab dengan internet. Kemudian yang kedua, adanya upaya untuk kegiatan pelatihan ya berkaitan dengan bagaimana kepala keluarga yang sudah ya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan-perempuan tetap harus berdaya, dan PPPA memberikan program yang cukup menjawab permasalahan. Kita simpan dulu untuk diskusi bareng-bareng ya Bu Nanda sama Bu Elizabeth. Kalau gitu kita mau beralih kepada Ibu Elizabeth ya, sebagai ketua dari Presidium Wanita Katolik. Ya, ini juga pertanyaannya nyaris mirip-mirip. Apa sih Bu yang sudah kita kerjain di organisasi Ibu? Silakan Bu. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
pemirsa PKS seluruh Lampung dan pemirsa lainnya, pasti ingin sekali ya kita berbagi cerita, kita berbagi pengalaman yang tentunya tidak jauh berbeda. Apa tadi yang dipaparkan oleh Ibu Fitri dari Dinas PP yang memang betul-betul luar biasa. Tentunya di berbagai organisasi pun kita melaksanakan hal yang seperti ini. Secara umum dengan adanya pandemi yang dikatakan tadi memang membuat berbagai usaha itu sangat terpuruk, terlebih dalam usahanya perempuan. Kadang-kala perempuan ini cepat putus asa kalau yang memang putus asa, tapi ada juga penggiat-penggiat yang luar biasa khususnya dalam UMKM yang ingin sekali untuk memajukan pemasarannya. Kita lihat UMKM yang ada itu secara umum adalah perempuan yang melakukan. Dengan adanya digitalisasi ini di berbagai bidang memang sangat membawa peluang besar bagi para perempuan yang tentunya yang pembiasaannya itu biasa kalau membuka usahanya itu dengan duduk manis di tempat ruangan yang dingin, pembeli itu datang sendiri karena ya sudah boleh dikatakan pada saat belum pandemi ya seperti biasa. Tapi dengan adanya hal yang seperti ini mungkin ada rasa takut dan sebagainya, akhirnya ya bagaimanalah perempuan yang tadinya tidak bisa melakukan atau sangat pasif untuk membuka online, membuka digital. Ini ya dengan pembiasaan seperti yang Ibu Fitri katakan tadi ya Bu ya, luar biasa pembiasaan ini harus membiasakan diri. Seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kami di organisasi kami pun begitu. Secara umum ibu-ibu yang menjadi anggota wanita Katolik itu adalah ibu-ibu rumah tangga umumnya dan juga rekan-rekan kami ini ya memang tidak selain daripada usaha yang berwirausaha juga membuka peluang ya untuk berdagang ataupun apalah begitu ya Mbak ya, masih banyak sekali. Nah pada saatnya ada pandemi ini digitalisasi ini menjadi apa ya media yang sangat dibutuhkan untuk memasarkan perdagangannya ataupun boleh dikatakan bagaimana sih cara memperuncing dari arus jual belinya begitu. Jadi kita jual beli tidak perlu harus datang secara umum kan kalau para pedagang itu harus ke distributornya ke Jakarta. Sekarang kan tidak perlu kita harus ke sana. Nah dengan adanya digitalisasi ini para ibu sudah mulai memasarkan dengan menggunakan ya tadi itu Shopee, Pay ya membuka mereka barang tetap ada, tidak perlu pembeli datang ke tempatnya, ini ya sudah mulai. Ya memang kadangkala perempuan ini juga para ibu-ibu ini masih sungkan, masih pada asik dengan ya kalau boleh dikatakan ya apa ini ya Bu berita film-film yang boleh dikatakan sinetron ya yang hobi ditonton. Nah dengan sendirinya dengan hal yang adanya kondisi yang seperti ini kita harus mengoptimalkan bagaimana sih supaya perekonomian rumah tangganya itu tidak morat-marit atau kehilangan, apalagi boleh dikatakan Bu Fitri tadi mengatakan suami yang pada saat pandemi ini banyak yang baik itu ya karena pandemi ini ya tidak memilih-milih ya apakah itu pejabat, apakah itu muda, tua ya tidak memilih mana yang kena ataupun boleh sudah usianya mungkin ataupun sudah nasibnya harus dihinggapi COVID ini ya tidak bisa mengelak. Nah jadi untuk saat sekarang ini kita sudah harus bersahabat, sudah harus memulailah ya untuk berteman bagaimana mengupayakannya. Jadi kami sudah memulai bahwa juga kita harus membentuk ekosistem pemberdayaan perempuan. Artinya ekosistem yang dilakukan ini begini, satu usaha itu tidak harus dilakukan oleh satu orang yang ahli. Tetapi juga kita harus misalnya kita memperdagangkan hal-hal mulai dari bentuk makanan yang sudah jadi. Misalnya bolutar, ya ini kan sekarang lagi marah ulang tahun atau ucapan, tumpeng dan sebagainya itu ya Bu ya.
Kalaupun kita bisa melakukan misalnya seperti tumpeng ini, ada perempuan atau kelompok ibu-ibu yang ahli dalam membuat tumpeng ini, ya tumpeng tidak terlepas dari sayur-sayuran dan sebagainya. Di kelompok kami itu ada yang boleh dikatakan untuk ketahanan pangan, memanfaatkan pekarangan rumah, Mbak, itu. Jadi kita menggunakan dengan cara hidroponik, baik itu sayur-sayuran yang memang untuk kebutuhan sendiri, tapi juga dalam lahan yang luas. Ini bersinergi dengan ibu-ibu yang memang biasa membuat tumpeng. Jadi untuk sayur-sayuran tidak perlu keluar. Kita bersinergi, tinggal telepon lewat WA, lewat ya digital ini tadi yang dimanfaatkan. Kami pesan kacang sekian ikat, bayam sekian ikat, ya dikirim begitu kan. Jadi kita memudahkan untuk pengiriman barang, dan juga yang tadinya tukang sayur harus di pasar, ya ini cukup di rumah sudah ada pemasoknya, jadi sudah ada yang menerima. Nah, kepada para ibu, rekan-rekan yang di sekeliling kita juga tidak perlu khawatir untuk dagangan atau usahanya itu mati atau boleh dikatakan tidak laku dijual. Tapi dengan kita saling berekosistem, saling berkesinambungan, satu sisi yang punya warung, ini kan sembako ada, terus bagi yang pengusaha bolutar kan perlu terigu, perlu ya telur, perlu mentega, ya tinggal telepon saja atau WA, kita dikirim untuk kebutuhan bolutar ini sekian-sekian, tinggal dikirim begitu saja. Jadi tidak perlu harus ke pasar. Iya, ekosistem yang perlu, betul. Jadi sehingga yang memerlukan bahan-bahan untuk pembuatan itu sudah ada, iya. Oleh perhimpunan komunitas. Iya, kami tidak hanya dengan wanita Katolik, tapi kita melihat masyarakat yang memang ada usaha yang seperti ini, para kaum perempuan yang memang punya warung atau supermarket kecil lah ya, minimarket, mereka ya kami tetap kerjasama untuk semuanya. Jadi kalau para ibunya ini kami membiasakan ya ketahanan pangannya tidak boleh putus, harus terus menerus ya. Banyak titik ya Mbak Elizabeth? Iya, kami kebetulan ibu-ibu kami itu banyak lahan kosong begitu kan. Nah, baik itu untuk ternak lelenya, untuk nila, untuk ini memang banyak dimanfaatkan begitu. Iya. Jadi begitu Mbak ya. Kita tidak perlu kekhawatiran, hanya ya memang kepada para ibu dengan hal yang tanpa pendampingan kita juga ya seperti yang Ibu Fitri katakan tadi, memang masih terus harus dibangkitkan semangat para ibu untuk mulai kita mengoptimalkan digitalisasi ini dengan benar, dengan ya tidak terlalu termakan oleh isu-isu yang boleh dikatakan sudah bisa ya para ibu, tapi melihat ini nanti kita seperti ini, yang memang asli itu hoak ya Bu ya, yang tidak benar tapi dianggap benar, yang tidak benar dianggap benar, yang benar dianggap tidak benar. Begitu kan kadang-kala para ibu programnya betul. Dari Perhimpunan Perempuan Katolik itu justru menjadi salah satu solusi ya agar kemudian pengalihan ya terhadap cara penggunaan digital yang tidak tepat itu kemudian diberikan semacam contoh lah ya dari komunitas perempuan Katolik. Gitu ya Bu yang mau disampaikan ya. Mungkin nanti lebih jauh kita ngobrol lagi. Ini baru uraian singkat. Ya, pemirsa PKS TV Lampung, demikian materi yang sudah memanfaatkan bagaimana program-program mereka yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang juga membutuhkan transformasi digital. Dan kemudian satu lagi yang perlu kita kulik ini adalah obrolan dengan tokoh perempuan politik PKS Lampung. Kita pengen dengar dari Ibu Sunya Hajar dan Krisna Nusari berkaitan tentang mungkin pandangan Ibu terhadap perempuan PKS ini seperti apa ya dengan pemanfaatan transformasi digital. Apakah
jadi nilai produktif atau seperti apa? Ya, Bu Hajah Denden Trisna Nursari, dimohonkan gambarannya dan nasihat-nasihatnya ya. Kepada Ibu disilakan. Dan pemirsa PKS TV Lampung dimanapun Anda berada, alhamdulillah sebetulnya kita sebagai sebuah partai politik merasa bersyukur dengan adanya salah satu ujian dari Allah berupa pandemi, karena ternyata dengan pandemi ini akhirnya banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dan di situ perubahan lingkungan yang terjadi ini menuntut kita untuk bekerja dan berusaha belajar lebih baik lagi, termasuk di kalangan terutama partai politik ya, termasuk di dalamnya adalah perempuan ya, kader perempuan PKS tentunya. Dan apa yang harus kita lakukan dalam hal ini agar kita mampu mengoptimalkan ya transformasi digital ini adalah kader-kader perempuan PKS itu harus memiliki digital talent ya. Nah, ini beberapa poin mungkin di sini yang harus dilakukan ya, termasuk kita bersyukur sebetulnya karena partai politik kita sudah memberikan fasilitas ya, memfasilitasi kader-kader perempuannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang supaya dengan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas kader perempuan PKS ini, akhirnya kader-kader perempuan PKS ini mampu menjadi kader-kader yang mengoptimalkan ya digital transformasi digital ini supaya dia lebih mampu memberikan kontribusi positifnya terhadap masyarakat. Nah, kalau saya sih melihat, karena saya orang PKS ya, kalau saya sih melihat kader-kader perempuan PKS ini luar biasa. Ya, semangatnya untuk belajar, semangatnya untuk terus menggali ya, belajar dari siapapun, termasuk ya dari wanita Katolik ya, termasuk dari ormas-ormas lain, termasuk dari pemerintahan ya. Kita juga membuka peluang itu, dan tentunya kita ingin berharap ke depan bisa berkolaborasi dengan baik untuk kemajuan perempuan dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu Mbak Heni. Ya, makasih Bu Nenden Trisna Nursari. Mungkin ada sedikit lagi yang perlu jadi tambahan Bu Nenden, kalau dilihat sejauh mana sih gitu ya perempuan PKS menyambut transformasi digital ini gitu. Apakah menurut Bu Nenden kita itu perempuan PKS sudah melaksanakan kata-kata tertib lah dalam menggunakan sosmed dan lain sebagainya? Menurut Bu Nenden seperti apa tuh? Agar kita tidak terjebak dalam pemberitaan-pemberitaan yang akan memperkeruh gitu ya, karena kalau lintas info-info liarnya. Menurut Bu Nenden seperti apa tuh perempuan PKS dalam menyikapi transformasi digital? Ya. Tentunya dalam konteks ini sebetulnya dari partai PKS sendiri ya sudah ada aturan ketika bagaimana kader-kader perempuan PKS itu mensikapi terjadinya transformasi digital ini ya. Salah satunya adalah misalkan kita tidak harus merespon secara langsung apapun berita yang berseliweran sekarang ya di media. Informasi itu begitu gampang kita dapatkan dalam hitungan detik, secara nasional, internasional itu kita dapatkan. Tapi kebiasaan dari kita adalah selalu ingin mencari kebenaran dari setiap berita itu. Nah, ketika itu sudah kita dapatkan, barulah kita akan memberikan respon gitu ya. Keren banget. Jadi ini udah jadi sistem ya Bu Nenden. Jadi pemirsa PKS TV Lampung jangan khawatir ya kalau kemudian kita terlalu kebablasan di dalam menyikapi arus liar yang berseliweran. Makasih ya Bu Nenden ya penegasan terkait dengan pertanyaan yang diberikan. Kita diskusi yuk. Waktunya masih sekitar 15-an menit ya. Dari jawaban Ibu Kepala Dinas, juga dari Ibu Elizabeth dan juga Bu Nenden, mungkin bisa kita luaskan ya. Tadi ada jawaban dari Ibu Kepala Dinas kita berkaitan dengan program-program yang Dinas PPPA sudah lakukan, yaitu diantaranya menjembatani agar pola pengasuhan saat anak-anak berinteraksi dengan dunia medsos itu bisa terbackup. Sebetulnya yang ingin ditanyakan ini sebenarnya ini sih Bu Fitri, supaya kita bisa satu frekuensi. Oh ya, Dinas PPPA itu dalam
menguatkan ya basis ketahanan keluarga itu dengan mengadakan pola pengasuhan itu seperti apa ya frekuensinya dan bagaimana caranya gitu, terjun ke masyarakatnya dengan mendatangi komunitas-komunitas atau seperti apa gitu Bu. Alur bahwa info edukasi ini bisa sampai kepada masyarakat gitu sebagai solusi agar era digital berdampak positif tapi juga luar biasa berdampak negatif. Ibu mohon kesediaannya. Baik, jadi memang Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah itu kan nggak bisa kerja sendiri. Jadi memang kami harus dibantu dengan semua stakeholder, termasuk tadi yang luar biasa nih, Presidium Wanita Katolik, kemudian PKS. Ini salah dua organisasi yang ikut mengedukasi dan menyiapkan masyarakat dalam transformasi digital. Dan masih banyak juga lembaga yang secara aktif berkoordinasi dengan kami yang tergabung, ini secara keseluruhan sudah tergabung dalam Forum Puspa. Nah, biasanya memang di awal tahun kita duduk bersama untuk bisa menginformasikan dinas punya program apa sih gitu. Kemudian teman-teman lembaga yang lain punya program apa, sehingga kita bisa saling menunjang dan bisa saling bersinergi. Nah, untuk tahun ini kita punya program unggulan nih, program unggulan Pak Gubernur, Ibu Wagub, sekaligus Ibu Riana Sari selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Kita mau bikin proyek namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, jadi ini harapannya merupakan program keroyokan antar OPD, antar pemerintah dan kabupaten kota, kemudian sampai ke desa, termasuk juga dengan lembaga. Kemarin ada beberapa lembaga yang oke, kita ikutan nih untuk sama-sama membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, kemudian desa ini juga kita sinergikan dengan Desa Konvergensi Penanganan Stunting. Sama-sama mulai dari anak lahir, kemudian dia menjadi remaja, intervensinya, kemudian dia mau persiapan menikah gitu, sampai dia menjadi anak. Nah, jadi memang semuanya harus dipersiapkan, termasuk juga dengan kanwil agama untuk pembekalan calon pengantin. Nah, itu juga menjadi salah satu poin penting dalam proses pencegahan stunting, sekaligus bagaimana memastikan pemenuhan hak perempuan ketika sudah berumah tangga. Nah, ini juga insya Allah bisa bareng-bareng nih kita. Karena ternyata di lapangan, saya pikir kalau sudah turun semua nih, kalau di wilayah perkotaan mudah-mudahan semua secara akses lebih mudah. Tapi ternyata di perdesaan akses dari sisi IT mungkin yang masih menjadi permasalahan ya, ada beberapa daerah juga yang masih blank spot misalnya. Kemudian yang kedua dari sifat biasanya sifat alaminya perempuan nih, kalau masih ada yang bisa udah deh, mama udah susah kayaknya ya mau belajar IG, mau belajar Facebook, nanti minta tolong ke anaknya aja misalnya gitu. Memang lebih sifat alami perempuan ketika ada yang kerentanan gitu ya, memang itu yang harus dibangun, jiwa mandiri terhadap perempuan. Kemudian yang terakhir jiwa struggle-nya ya. Nah, ini kalau PKS sama Presidium Wanita Katolik saya yakin nggak usah dipertaruhkan lagi. Tapi bagaimana juga kita membangun semangat-semangat perempuan terutama di wilayah perdesaan untuk saling menguatkan gitu ya, saling menguatkan, kemudian mencoba untuk melakukan wirausaha gitu. Dengan transformasi digital ini artinya bukan hanya update status ketika punya medsos gitu ya, bukan hanya baca berita-berita yang nggak tahu kebenarannya atau meneruskan berita yang kita juga nggak tahu benar apa enggak gitu. Tetapi salah satunya bagaimana juga agar media sosial ini ternyata memiliki pengaruh dan dampak positif terhadap kita, terutama dari sisi ekonomi.
selain ekonomi ternyata sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan itu untuk belajar ya. Nah, ternyata sekarang banyak media pembelajaran dari media sosial. Nah, ini yang terus kita kembangkan, dan ini tidak bisa pemerintah hayo-hayo semua. Tapi bagaimana semua lembaga ikut terlibat, kemudian dengan PKK-nya juga ini Ibu Riana juga aktif bagaimana mendorong bagaimana nih kader PKK sampai dengan Dasawisma gitu ya. Kalau Dasawisma itu kan 10 keluarga. Nah, mudah-mudahan dari skup yang paling kecil ini bisa saling ngasih tahu, ini loh bisa belajar kalau cara mau masak, bikin resep misalnya, kita bisa bukanya dari sini, dari hal-hal sederhana seperti itu. Mudah-mudahan dengan sinergi, kolaborasi semua stakeholder yang ada di Provinsi Lampung, misi salah satu prioritas janji kerja Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur untuk bisa mewujudkan perempuan berjaya, perempuan berjaya di Provinsi Lampung ini juga bisa terwujud. Amin. Amin. Saya kembalikan dulu. Tercengang sih ya Ibu Kadis ya, kita melihat bagaimana program yang luar biasa sudah tersistem ya, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini merupakan isu yang lagi hangat-hangat ya Bu Nenden ya, Bu Elizabeth ya, bagaimana kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi. Ini loh Provinsi Lampung lewat Dinas PPPA-nya punya ya program yang luar biasa. Iya, perlu didukung. Keren banget, tepuk tangan dulu dong ya kita ya. Jadi untuk itu juga kami sepertinya PKS tidak tertinggal ya Bu Kadis ya untuk menjawab program-program ini. Juga kelihatannya kami juga sudah satu frekuensi nih, ada pembekalan pranikah PKS juga ada, nanti kita bincang-bincang sama Bu Nenden. Dan untuk yang arahnya peduli anak ini juga termasuk salah satu bagian dari yang kami peduli atau perhatikan ya, bagaimana anak-anak ini ya sudah banyak sekali mendapatkan kekerasan seksual ya, bagaimana daya dobrak anak-anak diberikan gambaran untuk mengganti gendernya dengan mudah dan lain sebagainya ya, itu juga kelihatannya saya apresiasi sekali dengan Dinas PPPA yang sudah punya program yang protektif ya terhadap masyarakat Lampung. Baik, ini yang luar biasa yang udah menyangkut kebijakan. Sekarang kita ke Ibu Elizabeth. Mungkin 3 menit ke depan Bu Elizabeth nih, ada yang cukup menarik perhatian saya bahwa ekosistem pemberdayaan perempuan dari Perhimpunan Wanita Katolik ini sudah aksi ya, sudah terasa juga, katanya tadi sudah beberapa titik itu sudah menginkludkan masyarakat ya. Dan kira-kira ke depannya Bu Elizabeth nih, supaya lebih luas lagi terus transformasi digitalnya yang sudah dimainkan terkait dengan kegiatan Ibu, udah seberapa tuh followernya tuh? Saya mau ikutan nih jadi followernya, coba Ibu minta gambarannya nih. Terima kasih Mbak Edi. Tadi kami tertarik sekali sebelum menjawab ke titik permasalahan tadi, Ibu Fitri mengatakan dalam hal ini masih mengangkat stunting ya Bu. Kebetulan program stunting itu menjadi program unggulan kami Wanita Katolik RI juga untuk tahun ini Ibu ya. Seperti pucuk dicinta uang tiba ya Bu ya. Jadi kami seperti tidak hanya di tingkat DPD-nya saja, kami di DPC itu khususnya karena sangat terdekat dengan kami dan wilayahnya itu sangat lebih luas, itu DPC Tanjung Karang. Itu kami juga menangani beberapa pendampingan untuk anak-anak stunting ya, ibu hamil dari mulai 30 hari masa kehamilan dan bahkan sampai bayi itu umur 2 tahun itu masih dalam pendampingan gitu Bu. Jadi ya memang untuk pola makan dan sebagainya diperhatikan. Dan bahkan banyak ibu-ibu yang terlibat untuk kader-kader dari Posyandu itu juga sangat menangani. Jadi kalau kembali kita membicarakan masalah perempuan memang tidak ada habisnya ya Bu ya. Karena polemik ataupun permasalahan dari para perempuan ini cukup banyak. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Heni memang luar biasa ya. Jadi dari optimalisasi digitalisasi yang ada di kelompok kami sendiri, memang para ibu sudah mulai untuk memainkan sistem ya tidak boleh
alergi lagi lah ya mengatakan kalau anak pegang ataupun adik-adik kita pegang HP itu udah bukan hanya buka mainan saja, tapi sudah mulai. Jadi ya ini kami cerita sedikit ya dalam hal sendiri. Kami bisa menceritakan ini secara karena kami mendampingi langsung. Ya meskipun saat ini putri kami yang bungsu ini sudah tiada ya Ibu. Kebetulan di bulan Januari 2021 kemarin itu meninggalkan kami karena juga termasuk pandemi ini. Ya anak kami ini mahasiswa di Teknokrat itu. Kami itu sebetulnya sudah mempersiapkan loh Bu. Awalnya kami juga untuk ini para ibu ya untuk membuka ini masih agak gimana ya, putri kami ini yang dari Teknokrat ini, Bu begini Bu caranya kalau ibu mau usaha yang seperti ini atau mau ibu ngirim surat atau ibu mau ini ayo dibantu luar biasa. Nah jadi cerita dari ini ibu-ibu kami yang lain juga kami minta para ibu ternyata putri kami itu begini Bu. Awalnya ya hanya ini ya Bu ya, minta dana Bu, kami jatah bulanannya Bu diminta dulu ya Bu, jatah bulanannya jangan dibuat per minggu karena kami untuk mingguan itu kami transport dan fotokopi biaya kuliahnya itu per minggu Bu. Ternyata dia ingin mainkan, jadi ngasihnya bulanan ya Bu jangan mingguan. Gimana maksudnya? Ya 1 bulan diberi langsung, oke. Nah jadi memainkannya dengan HP ternyata. Jadi dia beli HP second, dia dengan upload di medsos, terus bahkan sampai ikan koi saja Bu jual beli itu di lewat. Perasaan anak ini pinter banget ya cari duit. Mbaknya itu sampai terpukau. Dek di mana sih nih? Mbak ini punya duit segini mau beli HP ini. Nah sudah itu langsung temannya juga gitu yang di Teknokrat begitu. Ternyata anak-anak kita itu ya jangan diragukan. Mereka itu buka HP bukan, kita tidak ada rasa kekhawatiran. Mungkin kalau yang anak-anak TK, SD, SMP perlu ya Bu ya. Ternyata anak-anak sudah tingkat perguruan tinggi itu udah mulai. Jadi ya wirausahanya Bu bukan main, kita senang sekali dengan digitalisasi ini. Maka ya para ibu di kelompok kami itu dari mulai hanya usaha keripik Bu, peyek, itu juga bagaimana cara memasarkan, coba Bu begini Bu sini Bu. Nah putra putrinya inilah yang memainkan. Ayo ibu satunya punya kelompok hanya dagang kacang, ya kacang tanah itu Bu. Dengan ya tadi itu ekosistem. Bagaimana cara pesan melalui WA. Nanti berapa pesan kami kirim langsung standby begitu. Jadi ya terus kami upayakan untuk pelatihan-pelatihan digitalisasi ini ya kami terus melatih para ibu. Jadi kami pernah beberapa kali itu mengadakan pelatihan digitalisasi ini, komputerisasi dengan perwakilan dari DPC Bu karena kemarin masa pandemi ini sangat diperlukan sekali, kami hanya perwakilan. 1 cabang hanya 3 peserta begitu. Itu sudah ambisi para ibu, kenapa kami hanya 3 Bu? Kenapa enggak per cabang kita diberi 10 dari pengurus kami? Kami kan punya ranting. Kalau yang berangkat hanya cabang 3 orang ini belum memadai kuota. Tapi karena kondisi seperti ini nanti transportasi saja. Jadi dari perwakilan yang datang dilatih, para ibu lah yang harus turun ke ranting. Kalaupun memang masih kesulitan, DPD siap untuk turun ke ranting begitu. Jadi ya sampai sekarang begitu Bu terus. Yang memang kita per 3 bulan sekali kan turun ke DPC, Bakorcap yang kami sebutkan, Badan Koordinasi Cabang. Kami punya 6 wilayah. Lampung Tengah bagian timur itu ada Metro, Poncowati, Bandarjaya, Batanghari dan Punggur Bu. Terus kalau yang ke Bandar Lampung ya terdekat sih ya Kedaton, Wekandis, Panjang, Teluk ya, Tanjung Karang itu 1 kelompok. Nah jadi kalau untuk Tanggamus itu termasuk Ambarawa, Pagelaran, Gisting, Pringsewu itu 1 kelompok kan untuk memudahkan kami menjangkau rekan-rekan kami yang ada di cabang. Iya terus ya. Untuk memainkan transformasi digital, untuk kembali meningkatkan produktivitas perempuannya.
Makasih banyak Ya, Bu sama-sama. Elizabeth, saya udah dapet tuh jawabannya. Ah, Ya, sudah. keren banget. Dan Terima kasih. kita simak dulu nih yang terakhir nih, Bu Nenden Tresna Nursari. Mungkin beliau kan menarik tadi ya yang beliau sampaikan berkaitan dengan bahwa perempuan PKS luar biasa dengan sistemnya juga gitu ya. Kita bisa mengerem gitu ya, apa yang mesti kita upload, apa yang mesti kita komen, apa yang mesti kemudian kita share gitu ya terkait dengan lalu lintas pemberitaan. Bu Nenden, boleh nggak ditampilkan lagi nih upaya-upaya nyata gitu dari payung partai kita ya terkait tentang ya penanganan ya kasus-kasus kejahatan seksual ya atau kemudian kebebasan seksual ya bagi anak-anak yang masih usia-usia labil dan sepertinya banyak sekali gitu ya kasus-kasus itu terasa di lingkungan Provinsi Lampung. Memandangnya seperti apa ya Bu Nenden ya? Dimohonkan kesediaannya untuk menguraikan. Ya, terima kasih Mbak Heni. Jadi tadi menarik ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Ada benang merah yang bisa kita ambil untuk berkolaborasi di situ ya. Karena ternyata memang misalkan tadi dengan wanita Katolik juga ada gitu ya. Jadi sebetulnya kita punya satu visi dan satu misi yang sama dalam konteks ingin memberikan sebuah pengaruh yang baik terhadap perempuan dan perlindungan anak gitu kan di Provinsi Lampung ya. Jadi kelihatannya ini kita punya titik temu. Oke, dalam konteks transformasi digital ini ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kalau PKS ini sangat terbantu ya untuk mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan oleh PKS, program-program apa saja, sehingga berbeda kan dulu ketika kita tidak mengoptimalkan digital, itu terbatas orang yang akan tahu gitu ya, tapi begitu ada era ini, akhirnya bisa kita sampaikan gitu ya, bahwa misalkan di bidang ketahanan keluarga, bidang perempuan dan ketahanan keluarga itu ada program-program yang luar biasa. Misalnya tadi ada pendidikan pranikah sama Bu di kita juga ada. Kemudian ada penanganan untuk persoalan-persoalan anak-anak dan rumah tangga. Kita punya rumah keluarga Indonesia yang dulu skupnya cuman bisa mungkin berapa orang dalam lingkup ruangan gitu ya. Tapi kemudian setelah ada Zoom meeting, ada ini Google Meet gitu ya, itu bisa luas jangkauannya gitu ya, dan itu kita manfaatkan sekali, dan ini mudah-mudahan dimanfaatkan oleh kader-kader perempuan PKS untuk mengedukasi masyarakat, dan masyarakat akhirnya lebih memiliki ilmu, dan kemudian ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan kehidupannya. Itu mungkin ya, dari sisi ekonomi, dari sisi itu bisa berkembang. Tadi sudah banyak juga disampaikan. Terima kasih. Wow, daging ya. Tendang padahal. Bisa nambahkan dikit Mbak ini ya, mungkin tadi tertinggal untuk masalah pendampingan kami kepada, boleh dikatakan tentang pelecehan seksual ataupun korban seksual ya. Di kami ini juga ada, khususnya kalau untuk supaya anak-anak itu sebelum berkeluarga ataupun belum ini, kami juga ada yang namanya Kuperper Bu. Ibu Fitri, kursus persiapan perkawinan. Ya, kami juga ada itu kalau pada masa sebelum kami pandemi itu dilakukan secara tatap muka. Jadi pasangan itu ya harus mengikuti tanpa ada jeda, tidak boleh. Jadi 3 bulan sebelum nikah itu harus sudah mempersiapkan diri. Itu 9 hari untuk di karantina untuk mengikuti persiapan perkawinan ini. Jadi ya memang betul-betul dipersiapkan, dan juga tadi dalam hal seandainya terjadi, kami ini ada kelompok yang disebut dengan forum atau persatuan Tali Takum. Artinya Tali Takum ini ketuanya di Tanjung Karang ini adalah Suster Katarina.
yang ada di Pringsewu. Jadi kami ini menangani beberapa anak ya keluarga perempuan khususnya korban dari imigran itu. Jadi kami beberapa ini kemarin memang Suster Katarina dengan termasuk ada beberapa kelompok kerja ya dari Damar, dari Puspa juga ya dari ya betul dari betul. Terus kebetulan yang di Pringsewu itu ada yang ya termasuk ini ya orang tua sendiri, artinya melecehkan kepada anaknya itu kan juga ditangani oleh Suster Katarina. Yang kami sebut di situ adalah rumah singgah. Jadi kami punya rumah singgah yang ada di Pringsewu. Jadi itu, nah disitulah dengan korban-korban seksual ini para perempuan itu dilatih, dibuatkan ketahanan pangan itu tadi. Maka kami setiap 3 bulan sekali, 2 bulan sekali itu ikut membantu memperdagangkan selada, ada pokcoy, ada kangkung. Itu kami dari Pringsewu itu dibawa ke Tanjung Karang karena memang pemasarannya lebih tinggi ya kalau di Tanjung Karang. Jadi di Pringsewu itu dekat pasar itu Bu Fitri, kalau ke Pringsewu bisa bersinggah di rumah singgah itu. Tanya saja mana susteran tempat Suster Katarina sih, kami mau melihat di situ ya. Jadi pasar ya sebelahnya lah ya, dekat sekali tuh. Mampir ke sana melihat ya tempat perkebunan para korban-korban seks ya, betul. Tidak terasa ya Bu Fitri dengan waktunya yang sangat luar biasa. Hari ini obrolan kita udah sampai tingkat yang paling krusial dan disajikan begitu enjoy ya. Tidak terasa. Terus ada beberapa kesamaan, banyak kesamaan ya yang bisa kita perjuangkan sampai ke depan setelah acara ini berakhir gitu. Baik ya, kiranya kita sudah di ujung pertemuan PKS TV Lampung dan masyarakat Lampung pada umumnya. Semoga apa yang sudah kita sajikan pada hari ini dengan mengundang para serikandi-serikandi hebat ini, khususnya Ibu Kepala Dinas yang luar biasa waktunya itu sebetulnya kita ya bisa memaklumi ya, tapi pada hari ini beliau hadir dan memberikan gambaran kegiatan dan program-program yang cukup membuat perempuan PKS itu terdorong ya, merasa bahwa kerja-kerja perempuan PKS itu tersupport melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan mungkin kita minta closing statement dari Ibu Kepala Dinas saja kali ya, untuk puncaknya kegiatan kita pada obrolan siang hari ini. Ibu Fitri, dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Heni. Kemudian mohon izin ini Bu Elizabeth dan Bu Nenden. Jadi ini adalah contoh tokoh-tokoh Kartini saat ini gitu kan. Nah ini terinspirasi dengan kalimat dan slogannya Ibu Kartini ya. Setelah habis gelap terbitlah terang. Nah ini ternyata dengan situasi sulitnya kita menghadapi pandemi, ternyata pasti ada hikmah di balik itu. Dan ini memberikan semangat kepada seluruh perempuan-perempuan di Provinsi Lampung, perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang selalu terus berinovasi. Dan ayo sekarang kita terus tingkatkan kualitas diri, karena jangan menyerah dengan segala situasi yang ada, karena setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan di balik itu. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung. Keren sekali pemirsa PKS TV Lampung. Demikian ya, sudah kita dengarkan bersama-sama obrolan santai tapi berbobot ini, dan bisa kita simpulkan bareng-bareng bahwa setiap sektor yang dimana kami berada di dalamnya itu ternyata bisa disimpulkan kami tidak gagap teknologi. Kami menyambut ya transformasi digital dengan cara yang sangat positif ini, mengedukasi buat perempuan-perempuan PKS TV Lampung dan masyarakat Lampung agar apa yang kami upayakan ini bisa menjadi inspirasi
inspirasi bagi kita bersama. Hendy Nurmaini, BPKK DPW Provinsi Lampung bersama Ibu Fitrianita Damhuri dan Ibu Elizabeth Sripriati. Dan terakhir, tokoh politik PKS Nenden Tresna Nursari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun.